Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafia Zahra Sabila dengan NIM 1401421169. Saya akan mempresentasikan materi konsep dasar IPA yaitu dinamika, gaya, gerak, dan energi, dan pesawat sederhana. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Gerak menurut fisika adalah perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Gerak ini bisa maju mundur, atau naik turun, atau naik turun. Gerak berdasarkan bentuk lintasannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Seperti contoh, gerak pada kereta api yang memiliki lintasan rel yang lurus dan gerak pada mobil yang berjalan di jalan yang lurus. Gerak lurus dibagi menjadi 2, yaitu ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah aturan. Selanjutnya yang kedua ada gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak benda yang lintasannya melengkung dengan percepatan yang konstan. Contohnya adalah seperti gerak pada saat kita bermain bola voli. Saat kita memukul bola voli akan terbentuk lintasan yang bentuknya melengkung. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya melingkar. Gerak melingkar memiliki titik tumpu di tengah. Adapun contoh dari gerak melingkar adalah gerak pada roda, gerak pada kipas angin, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada gaya. Gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan pada suatu benda. Gaya ini mengakibatkan perubahan posisi, gerak, dan bentuk suatu benda. Perubahan-perubahan yang terjadi saat suatu gaya bekerja yaitu: yang pertama, benda bergerak akan menjadi diam. Yang kedua, ada benda diam menjadi bergerak. Yang ketiga, ada benda yang bergerak menjadi berubah arah geraknya. Dan yang keempat, benda mengalami perubahan bentuk. Macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang membutuhkan kontak fisik untuk berinteraksi. Contohnya yaitu menendang bola atau membuka pintu. Selanjutnya yang kedua yaitu ada gaya tak sentuh, adalah gaya yang tidak membutuhkan kontak fisik untuk interaksi. Contohnya adalah buah jatuh dari pohonnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada gaya gesek, gaya yang terjadi karena bersentuhnya dua permukaan benda. Contohnya adalah gaya yang bekerja pada saat kita mengerem kendaraan. Selanjutnya yang keempat ada gaya pegas, adalah gaya yang timbul karena adanya sifat lenting atau elastis pada pegas atau karet gelang. Pada saat karet gelang kita renggangkan atau kita mampatkan, maka akan timbul gaya ke arah benda yang merenggangkannya atau merapatkannya. Selanjutnya yang kelima ada gaya magnet, adalah gaya yang timbul pada magnet yang memiliki daya tarik pada benda logam. Selanjutnya yang keenam ada gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang timbul pada muatan listrik suatu benda. Contoh gaya listrik yaitu pada televisi. Selanjutnya ada energi. Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Contoh perubahan energi yaitu ada energi listrik menjadi kalor atau panas. Contohnya pada setrika, kompor listrik, dan solder. Selanjutnya yang kedua ada energi listrik menjadi cahaya. Contohnya yaitu pada lampu. Selanjutnya yang ketiga ada energi listrik menjadi gerak. Contohnya yaitu pada mobil, mainan, dan kipas angin. Selanjutnya ada energi listrik menjadi suara. Contohnya yaitu pada radio dan bel. Materi selanjutnya ada pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat-alat yang digunakan untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan manusia yang berbentuk pesawat. Jenis-jenis pesawat sederhana ini ada yang pertama pengungkit atau tuas. Pengungkit atau tuas adalah pesawat sederhana yang tersusun dari titik tumpu, beban, dan kuasa. Pengungkit ini ada pengungkit golongan 1, yaitu jika titik tumpu terletak di antara beban dan kuasa. Adapun contohnya seperti gunting, pemotong kuku, pemotong rumput, tang, jungkat-jungkit, dan lain-lain. Selanjutnya, pengungkit golongan 2 adalah jika titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya adalah pada alat pemotong kemiri, ada alat pemotong kertas,
alat pembuka botol, dan gerobak beroda 1. Selanjutnya, pengungkit golongan 3 adalah jika titik kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Contohnya adalah pinset, alat penjepit roti, dan sekop. Adapun jenis pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring adalah benda atau bidang dengan permukaan miring. Contohnya yaitu pada tangga. Selain itu juga pada pisau. Selanjutnya jenis pesawat sederhana yang ketiga yaitu ada katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang memudahkan kita untuk mengambil air di dalam sumur. Katrol ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang tidak berubah ketika digunakan. Hal itu karena posisi katrol terikat pada benda tertentu. Pada katrol tetap hanya terdiri dari satu tali penahan. Penggunaan katrol tetap ini digunakan sebagai roda, pengerek, timba di sumur, dan tiang bendera. Selanjutnya yang kedua ada katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang posisinya berubah ketika digunakan. Ketika kita menarik benda menggunakan katrol bergerak ini, gaya yang dikeluarkan adalah setengah dari beban benda tersebut. Maka dari itu, katrol bebas ini digunakan untuk mengangkut peti kemas di pelabuhan dan mempermudah pengangkutan bahan besi bangunan dari bawah ke atas gedung. Selanjutnya ada katrol majemuk atau ganda. Katrol ini adalah gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Semakin banyak katrol yang digunakan, maka akan semakin besar juga keuntungan mekanis yang kita dapatkan. Katrol ini biasa digunakan untuk konstruksi bangunan pada alat-alat yang besar. Selanjutnya ada katrol rangkap. Katrol rangkap adalah terdiri dari lebih dari satu katrol yang disusun berjajar. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada roda berporos. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang digunakan untuk mempermudah menggerakkan suatu benda. Adapun contoh dari roda berporos adalah setir mobil atau kapal, roda pada motor atau sepeda, dan ada gerindra. Demikian tadi pembahasan materi dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.